Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga prakarya kelas 7 khususnya A, B, C. Langsung saja anak-anak, pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tentang tahapan budidaya tanaman obat. Untuk mendapatkan hasil budidaya tanaman obat yang baik dan yang berkualitas, perlu dipahami dari masing-masing tahapan agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan harapan untuk mendapatkan hasil tanaman obat, ya, hasil tanaman obat yang baik tersebut. Perlu kita lihat kembali bagaimana tahapan-tahapan berikut ini, sebagaimana yang telah dipelajari pada pertemuan kedua. Tahapan budidaya tanaman obat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. A. Pembibitan. Pembibitan ini ada dua hal yang perlu dicermati, yang perlu dipahami. Satu, secara generatif, yaitu perbanyakan melalui biji. Yang kedua, secara vegetatif. Ada dua macam secara vegetatif ini, dilakukan secara alami dan dilakukan secara buatan. Yang dimaksudkan secara alami itu yang bagaimana? Yaitu yang dilakukan dengan tunas, rhizom, ragi, tunas umbi batang, dan umbi lapis. Kemudian yang dilakukan secara buatan, yaitu yang dilakukan dengan stek, okulasi, cangkok, atau menyambung, ya, menyambung. Cangkok ada sendiri, menyambung ada sendiri, ya. Walaupun cangkok itu ya sebagian dari menyambung, nyambung sendiri, ya. Kemudian A, pembibitan. B, pengolahan tanah. C, penanaman. D, pemeliharaan. E, panen. Inilah tahap-tahap budidaya tanaman obat, mirip atau ya sama dengan tahapan-tahapan budidaya tanaman sayuran pada semester 1. Kita lihat pembibitan. Tentang pembibitan sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita langsung kepada yang kedua, pengolahan tanah. Jenis tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan, terutama jenis rimpang. Untuk tanaman musiman, tanah perlu dibuat bedengan. Oleh karena itu, pengolahan tanah yang pertama, yaitu menggemburkan tanah. Dipaculi, dilempak, dibolak-balik, ya, dikecilkan, digemburkan. Mengapa perlu digemburkan? Untuk mudahnya rimpang atau jenis rimpang, terutama bagian akar, yang perkembangan yang harapan panennya itu dari rimpang, dari akar, ini akan lebih mudah, lebih subur, sesuai dengan tanah yang diharapkan. Kalau tanah itu luas, terutama untuk tanaman musiman, maka tanah itu perlu dibuat bedengan-bedengan, ya. Perlu lempak beberapa meter, ya, beberapa lebar, beberapa panjang begitu, supaya apa? Supaya sirkulasi sinar dan udara serta jarak semuanya akan mendukung proses pertumbuhan dalam rangka asimilasinya sebuah tanaman. Nih. Yang ketiga, penanaman. Bedengan dibuat lubang dan alur dengan jarak disesuaikan dengan bedengan dan jenis tanaman.
Tanaman yang merambat perlu dibuatkan tegaan panjatan hidup atau panjatan mati. Jadi kalau ada bedengan, ini seperti saya katakan tadi, jaraknya antara bedengan satu dengan bedengan lain, kemudian tanaman untuk lubang satu ke berikutnya, ini harus disesuaikan dengan jenis tanaman apa di situ. Nah, tanaman katakan jenis tanaman jahe dengan tanaman lengkuas katakan itu tidak sama karena tumbuhnya, suburnya, lebarnya daun dalam pertumbuhannya memakan area yang berbeda, yang tidak sama. Oleh karena itu disesuaikan, lebarnya itu disesuaikan. Tanaman merambat seperti sirih itu ya, ini dibuatkan panjatan, kalau ada panjatan ini ya yang kuat, tidak gampang roboh. Biasanya bagian bawah dimakan rayap, yaitu kalau perlu dibungkus plastik atau diberi gas dulu ya biar awet. Syukur kalau tanaman panjatannya itu hidup, itu lebih kuat tanaman hidup itu merambat. Kita lanjut pemeliharaan yang keempat. Ini anak-anak bisa melihat di buku halaman 97 dan 98. Di situ disebutkan ada penyiraman. Yang pertama ya, disesuaikan, maksudnya disiram sesuai dengan musim. Musim hujan disiram kebanjiran. Kayak musim kemarau rasanya kok kurang air, perlu disiram. Bahkan tiap hari, bahkan pagi atau sore, ini disesuaikan maksudnya. Nih, atau mungkin 3 hari sekali begitu. Lihat situasi kondisi kemarau, apa hujan selalu, apa hujan kadang tidak, begitu disesuaikan. Yang kedua, penyulaman. Penanaman kembali tanaman yang rusak atau tanaman yang mati atau tanaman yang tidak normal hidupnya, ini perlu disulami, namanya penyulaman ya. Yang ketiga, tahapan pemeliharaan itu pemupukan menggunakan pupuk organik ya, itu lebih baik daripada pupuk kimia ya, menggunakan pupuk organik. Kemudian penyiangan agar tidak ada kompetisi antara tanaman budidaya dan gulma terhadap hara dan sinar matahari. Jadi rumput-rumput yang mengganggu di kanan kiri tanaman yang dikehendaki ini dibersihkan supaya tidak ada kompetisi rebutan sinar matahari. Kalau kuat gulmanya, kuat rumputnya, ya tanaman pokoknya kalah nanti. Tanaman pokoknya kalah. Makanya di sini perlu penyiangan. Kalah gimana? Ya tidak hanya sinar matahari saja. Terhadap hara tanah, yang makanan-makanan gizi-gizi tanah yang harus disedot oleh tanaman itu nanti banyak terbuang, dimakan oleh gulma. Oleh karena itu penyiangan sangatlah perlu dilaksanakan, harus bersih. Nah, upayakan bersih. Disiangi, hidup lagi, dibersihkan lagi, disiangi dan seterusnya. Ketika muncul gulma, muncul rumput, ini akan lebih baik dicabut begitu. Yang kelima, pembumbunan untuk memperkokoh dan menutup akar tanaman. Ini perlu ya, memperkokoh dan menutup akar tanaman. Pembumbunan ini menghimpun tanah ke pokoknya, ke tangkai, ke tunasnya, ya, ke empolnya itu ya, empolnya itu dipendem, tanah-tanah itu apa namanya, dihimpun ke pongkoknya itu ya, pongkoknya itu, supaya akarnya itu kuat, akar yang di luar supaya tertutup
ini akan memaksimalkan akar dalam mencari makanan dalam tanah, sehingga pertumbuhannya itu akan bagus, akan besar begitu. Yang keenam, pengendalian OPT. Apa itu OPT? Organisme pengganggu tanaman. Ini baik secara mekanis ataupun secara kimia. Secara mekanis itu ya langsung hama ditangkap, bagian yang rusak dibuang begitu. Kalau secara kimia ini dengan pestisida. Usahakan menggunakan pestisida alami. Apa ada? Ya ada, bisa proses mengambil dari jenis tanaman-tanaman, diambil airnya, disaring dari misalnya mauni, gadung, kates, apa itu bisa pestisida secara alami. Pestisida kimia ya beli di toko obat, tapi akan lebih bersahabat, akan lebih baik dengan menggunakan pestisida yang secara alami. Nah, baik, nomor 5, panen dan pasca panen. Cara penanganan setiap jenis tanaman obat berbeda-beda. Ada yang dipanen seluruhnya, dan ada yang diambil sebagian tertentu saja, termasuk umur panen akan mempengaruhi cara panen. Nah, pengelolaan pasca panen. Ada penanganan secara tersendiri, baik itu jenis daun, rimpang, jenis biji, ataupun jenis akar. Anak-anak pernah mendengar istilah herbarium. Apa itu herbarium? Herbarium adalah merupakan kegiatan pengawetan tanaman untuk mengidentifikasi jenis tanaman. Nah, mengawetkan tanaman, apa daunnya, apa akarnya, apa itu cabang-cabang rantingnya dikeringkan, kemudian di apa itu namanya, ditempelkan di kertas, diawetkan. Ada 3 tahap membuat herbarium itu. 1 tahap pengumpulan, ya, pengumpulan. Tahap pengeringan, setelah dikumpulkan, dikeringkan. Tahap ketiga, pembuatan, menempel dan menulis informasi. Di clipping, sebelahnya tulisi, ini tanaman jenis apa, namanya apa, umur berapa, tanggal berapa misalnya. Tuh. Baiklah, langsung dari keterangan ini, untuk memahami lebih jauh tentang tahapan-tahapan, maka dari pertemuan 3 ini ada tugas. Ini tidak ada di buku penelas, jadi tidak membuka buku halaman sekian, tidak langsung mengerjakan dari sini nih, yang sudah saya tulis ini ya. 1, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pengolahan tanah dalam budidaya tanaman obat. Seperti tadi saya jelaskan itu. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang tahap penanaman dalam budidaya tanaman obat. Tahap penanaman. Ada beberapa itu kamu tulis. 3, kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahapan pemeliharaan budidaya tanaman obat. Sebutkan. Ada di buku. Jelaskan, yang keempat, jelaskan cara penanganan panen dan pasca panen dari tanaman obat jenis biji, tanaman obat jenis akar. Jenis biji penanganannya bagaimana, jenis akar penanganannya bagaimana. Nah, lihat di buku ya. Ada 3 tahapan membuat herbarium, sebagaimana saya jelaskan tadi. Nah, ini 3 tahapan ini. Ada 3 tahapan membuat herbarium. Sebutkan, kamu tulis.
Untuk lebih jelas, lihat budidaya tanaman obat halaman 94 sampai 100. Tugas ditulis di lembaran, dikumpulkan sebagaimana biasanya di sekolah. Terpaksa tidak bisa, bolehlah di rumah ya. Tapi usahakan di sekolah ya. Usahakan di sekolah. Tetap anak-anak jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira pertemuan 3 sampai di sini saja. Kita lanjut sampai pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, jaga kesehatan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.